Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini coba analisa saham BBRI yang terpantau memang saat ini masih bergerak sangat downtrend. Tapi jika kita perhatikan ada satu pemberitaan mengatakan bahwa ada dua investor besar yang masih terus masuk spekulatif buy saham BBRI walaupun secara teknikal saat ini masih melanjutkan pelemahan. Bagaimana potensi saham BBRI ke depannya? Sebaiknya kapan waktunya kita entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel dengan judul Investor Kakap ini melawan arus dengan menambah saham BBRI. Bisa kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Aliran keluar modal asing disebut-sebut menjadi salah satu faktor pemberat saham BBRI. Namun sejumlah investor kakap seperti Vanguard, BlackRock, dan lainnya punya posisi berbeda dan masih mengakumulasi saham BBRI. Jadi dari data terminal Bloomberg hari Jumat kemarin tanggal 13, Vanguard dan BlackRock menjadi dua investor besar yang menambah saham BBRI. Jadi hari Jumat kemarin Vanguard dan BlackRock masih melakukan akumulasi. Vanguard menempati peringkat ketiga sebagai pengoleksi terbanyak saham BBRI. Setingkat di bawah Indonesia Investment Authority atau INA. Adapun BlackRock setingkat di bawah Vanguard, jadi BlackRock peringkat keempat. Jadi Vanguard masih memiliki sebanyak 2,99 miliar lembar saham BBRI. Jumlahnya bertambah sebanyak 21,11 juta lembar jika dibandingkan dengan posisi kuartal 4 tahun 2023. Jadi Vanguard tercatat secara berkala masih menambah saham BBRI. BlackRock juga terpantau masih melakukan hal serupa dengan Vanguard. Saat ini masih memiliki sebanyak 2,63 miliar lembar saham BBRI. Jumlah ini bertambah sebanyak 111,03 juta lembar dibandingkan sebanyak 2,52 miliar pada akhir tahun 2023. Jadi selain kedua investor ini ada juga Norges Bank yang masih melakukan akumulasi. Jadi ada beberapa investor besar yang terpantau masih masuk akumulasi. Tapi JP Morgan terpantau masih terus keluar dari saham BBRI. Jadi sekarang kita lihat secara teknikal. Secara teknikal BBRI saat ini masih sangat tidak oke. Cara teknikal masih terus melanjutkan low masih bergerak sangat downtrend, dan bisa kita lihat saat ini kembali mencoba untuk menembus zona support sekitar 4.200 sampai 4.250. Tanggal 9 kemarin kita sempat bahas BBRI dan pada saat itu saya menjelaskan BBRI baru menarik apabila memang berhasil naik di atas 4.400. Jadi walaupun secara teknikal belum bisa kita konfirmasi uptrend walaupun berhasil break 4.400, tapi minimal apabila berhasil break 4.400 akan mulai terbentuk high low. Jadi itu baru lebih menarik untuk coba kita pantau apabila memang berhasil break 4.400. Dan bisa kita lihat ternyata minggu ini BBRI tetap kesulitan untuk naik di atas 4.400 sehingga tidak terbentuk high low, masih melanjutkan low low. Jadi untuk BBRI saat ini masih kurang oke secara teknikal. Dan karena penurunan hari Jumat, candle yang lumayan solid, masih ada potensi malah break zona 4.200 dan lanjut turun menuju support lebih kuatnya di 4.000. Jadi untuk BBRI walaupun terpantau BlackRock dan Vanguard masih terus akumulasi, masih terlalu beresiko apabila kita mau entry. Kecuali teman-teman memang pingin nabung saham BBRI untuk nyicil-nyicil di harga bawah. Tapi untuk trading saat ini menurut saya masih terlalu beresiko untuk coba entry. Dan jika kita lihat broker summary, asing terpantau masih terus keluar dengan jumlah yang sangat besar. 2 hari terakhir asing masih keluar dengan jumlah besar, dan bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini masih terpantau ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi karena masih terus ada distribusi, potensi untuk malah break 4.200 sampai 4.250 masih sangat besar dengan target penurunan menuju support di 4.000. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif wait and see dulu hari Senin nanti. Apabila hari Senin nanti BBRI berhasil naik kembali di atas 4.250, bisa coba spekulatif buy. Apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy selama masih kuat di atas zona ini, tapi jadikan target 4.400 untuk target swing. Apabila setelah berhasil bertanda rebound, BBRI ternyata tetap kesulitan untuk break 4.400. Dan jika terpantau hari Senin ternyata masih lanjut turun dan teman-teman ingin coba dapat di harga bawah lebih oke, coba wait and see di sekitar 4.000. Lihat apakah BBRI bisa bertahan di rebound 4.000. Apabila masih bisa bertahan, boleh coba pantau dan entry di sekitar zona 4.000 dan jadikan zona ini sebagai target resisten atau target to take profit. Karena apabila mencoba naik tetap gagal, maka potensi untuk melanjutkan low juga masih sangat besar. Itu BBRI ingat secara teknikal belum begitu oke, secara pergerakan atau bandamologi juga saat ini sebenarnya masih belum layak untuk kita entry. Jadi apabila mau entry pun itu hanya spekulatif buy dan harus sangat disiplin. Kecuali saya bilang apabila teman-teman memang tujuannya nabung saham atau investasi, ya ini masih layak untuk nyicil-nyicil sedikit-sedikit di harga bawah apabila memang ingin dapatkan saham BBRI.
Selanjutnya saham BRIS, jika kita lihat secara teknikal lebih oke daripada saham BBRI karena saat ini masih mencoba untuk bertahan di garis EMA 50 dan di bawahnya masih ada garis EMA 150 yang masih berupa daerah support. Di garis EMA 50 di sekitar harga 2.910 masih berupa daerah support. Di bawahnya garis EMA 150 di sekitar 2.720 juga ini masih berupa daerah support. Dan untuk resisten memang bisa kita perhatikan 3.000 masih berupa resisten kuat. BBRI sempat rebound dari garis EMA 50, mencoba break tetap gagal dan saat ini malah mencoba untuk break garis support EMA 50. Dan jika kita perhatikan untuk saham BRIS, asing juga terpantau 1 minggu ini mulai keluar. Setelah sebelumnya asing mulai masuk, tapi 1 minggu ini mulai keluar dengan jumlah lumayan besar. Dan jika kita lihat ini sebenarnya terpantau ada sedikit akumulasi pada perdagangan hari Jumat kemarin. Jadi secara teknikal BRIS masih oke untuk di hold selama masih kuat di atas garis EMA 50, dan pada perdagangan hari Jumat walaupun ini candle merah ini masih bisa ada akumulasi sehingga masih bisa coba dipantau apabila BRIS minggu depan masih bisa naik kembali di atas garis EMA 50, saya lihat masih ada potensi kembali naik mengetes 3.000 dan masih layak untuk di hold. Tapi jika terpantau ternyata minggu depan BRIS turun kembali bawah garis EMA 50, maka secara teknikal BRIS akan mulai melemah dengan target penurunan di sekitar 2.750 sampai 2.800. Jadi jika terpantau turun, apabila teman-teman mau entry, coba tunggu di zona ini untuk entry-nya sampai garis EMA 150 di sekitar 2.720. Jadi saat ini wait and see dulu, lihat apakah minggu depan BRIS bisa bertahan di garis EMA 50. Untuk saham Arto, jika kita lihat saat ini juga masih sideways, beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 150 ini memang masih gagal. Jika kita lihat setelah gagal break garis EMA 50 150, Arto sempat melemah ke 2.500, bisa bertanda rebound, tapi kembali minggu ini mencoba break garis EMA 50 150 masih gagal dan saat ini mencoba untuk bertahan di 2.600 yang masih berupa daerah supportnya. Dan jika kita perhatikan untuk Arto, kenaikan hari Jumat ini terpantau ada sedikit distribusi dan asing masih terus keluar dari saham Arto. Jadi untuk Arto, apabila teman-teman ingin coba speculative buy untuk swing, lebih oke saat ini wait and see di sekitar 2.600 sampai maksimal sekitar 2.580. Apabila Arto minggu depan mencapai target harga ini masih bisa bertahan, bisa coba speculative buy, tapi jadikan 2.680 sampai 2.700 untuk target take profitnya. Karena memang ini masih berupa resisten yang kuat, apalagi garis EMA 50 ada potensi untuk berpotongan dan mulai melemah. Karena beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA selalu gagal dan dipaksa turun. Ingat, apabila tetap gagal break, maka potensi untuk kembali ke 2.500 masih lumayan besar untuk saham Arto. Selanjutnya saham Agro, bisa kita lihat secara teknikal saat ini juga masih belum oke. Sebelumnya sempat bertahan dan rebound dari sekitar harga 224. Bisa kita perhatikan supportnya juga sempat menahan pada bulan Agustus berhasil rebound. Tapi pada bulan November berhasil bertanda rebound, tapi mencoba naik di atas 250, Agro selalu gagal. 1 minggu ini juga mencoba naik di atas 240, belum sempat menyentuh garis EMA 50 di sekitar 246, Agro juga sudah mulai melemah. Memang secara pergerakan 1 bulan terakhir ini Agro mulai sideways, tapi untuk tren jangka menengah Agro juga masih belum oke, karena masih berada di bawah garis EMA 50 150. Dan untuk Agro bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini juga masih ada distribusi, asing juga terpantau masih distribusi. Sehingga saya lihat minggu depan potensi Agro untuk kembali turun mengetes 224 sampai 220 masih lumayan besar. Jadi apabila teman-teman ingin coba speculative buy, menurut saya lebih oke adalah wait and see di sekitar target harga ini. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, baru coba ikut entry. Jadi coba tunggu di zona ini. Apabila Agro mencapai zona ini masih bisa bertahan dan terbentuk candle hijau, baru coba spekulatif buy, tapi jadikan 238 sampai 240 untuk target swing jangka pendeknya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.